Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel official Juventus Club Indonesia chapter Palembang. Di malam ini kita akan melakukan podcast dan seperti biasa aku akan ditemani ya teman setiaku podcast selama ini ada Bung Asep dan ada dua bintang tamu spesial pada malam ini. Kita kedatangan dari bukan komunitas sih, mungkin entitas terselubung yaitu Ultras Ngato. Ada Bung Zaki di sebelah kiri saya dan ada Bung Fajri di atas. Forza Juve. Sehat ya? Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih untuk waktunya malam ini udah menyempatkan hadir. Dan untuk malam ini tema kita akan membahas Who is the Lord di Juve saat ini. Jadi Lordnya itu maksudnya dalam tanda kutip ya. Berarti yang menurut kalian paling dianggap Lord, tapi sebelumnya kalian sebut dulu nominasinya. Paling ya terserah mau berapa, yang penting nanti kalian sebutkan dulu nominasinya siapa-siapa dan tentukan yang menurut kalian paling dianggap Lord dan tentukan juga yang pasti alasannya kan. Oke, itu aja. Untuk permulaan aku langsung kutunjuk aja ya. Dimulai dari Bung Fajri dulu lah yang di atas aku ya. Ya spesial untuk malam ini Ketua Ultras Ngato. Yuk. Bisa yuk. Yuk. Oke, baik. Untuk pertama saya mau sebut dulu ya, bahwa belum mau menjelaskan kenapa dia Lord ya. Iya, boleh. Iya, belum nanti aja. Boleh. Kalau Lordnya Juventus untuk 3 musim ke belakang kita udah sama-sama tahu ya, nggak usah disebut angka. Terus juga namanya yang indah itu nggak usah disebut. Kita mau lihat calon-calon Lord. Ini udah ada nih, cikal bakal jadi Lord ini kelihatan kalau nggak ada perubahan ke depan. Kalau menurut siapa aja itu? Kalau menurut aku pribadi sih, untuk sementara nih Kulusevski. Wah. Itu yang paling dianggap Lord, yang paling parah gitu ya. Kalau parah kan tadi udah saya bilang, tadi nggak usah disebutkan yang paling parah. Ini gitu. Dianggap, kalau ini opini pribadi, ini nomor 2-nya di bawah Raja, itu nomor 2-nya ini. Penerus. Oh, di bawah Raja. Penerus. Perdana Menteri ya. Penerus. Ya. Perdana Menteri ya. Gitu dulu. Ya, kenapa tuh? Kenapa alasannya milih itu kenapa? Kenapa milih Kulusevski sebagai calon penerus Lord? Nggak disebut ini? Dulu yang lain. Yang nggak disebut yang lain. Langsung aja dulu nggak apa-apa. Oh, langsung. Nanti kita langsung nanti kita masing-masing nyebutin alasannya, baru kita nanti ngobrol langsung diskusi gitu. Oke, kalau menurut saya sih kenapa dia dibilang Lord, kalau untuk kemampuan individu sih kayaknya anak ini bagus ya. Jadi wonderkid di Parma, terus juga jadi salah satu pemain terbaik Swedia, kalau nggak salah kemarin pemain muda terbaik ya, atau pemain terbaik Swedia tahun 2020. Ya memang ada penghargaan individu ya. Pemain Tapi muda terbaik di Serie A juga. Untuk saat ini, menurut pandangan saya sebagai seorang fans, Kulu ini masih belum layak untuk jadi pemain utama di Juve, ya, belum layak. Yang pertama, kalau memang dia ingin jadi pemain pilihan utama di Juventus, banyak aspek-aspek yang perlu dia tambah. Contoh dari kemampuan dasar ya, kaki dia cuma mengandalkan satu kaki kiri dia. Sementara yang kanan kayaknya masih mati. Terus juga kokohnya tubuh seorang Kulusevski. Kalau saya ya. Letoy bahasa gitu. Letoy, lembek ya. Letoy. Iya. Agar-agar. Ya. Senggol jatuh ya. Itu untuk pembukaan dulu Kulusevski. Oke, siap. Bisa. Oke, selanjutnya Bung Zaki lah. Kita sekarang spesialin dulu untuk buat para bintang tamu malam ini. Analisisnya gimana Bung Zaki? Sebelum Ane ngasih tahu siapa Lord di Juve sekarang, cuma mau ngasih tahu untuk Bung Fajri, sebelum menilai orang lain Lord, apakah Anda bisa long pass?
Apakah Anda bisa long pass? Berka- berkaca pada Ya, diri ya. sendiri dulu ya. Yang itu di belakang aja, Bung. Yang itu di belakang aja, Bung. Oke, untuk Lord ya kita semua tahu the one and only number 33. Everybody knows he is Lord Bernard Messi. Oh my god. Kalau Alasannya nominasinya nomor 1 itu Bernard Messi itu sudah ultimate, udah paling Bang, atas. Bang. Interupsi, Bang. Oh, iya. Interupsi. Oke, Kenapa? Kenapa? Eh, Kenapa? Lord Bernadeschi dengan skill ultimate-nya back pass. lanjut. dia punya kalau main Smackdown itu ada signature move-nya kan? Signature. Iya. Itu signature move-nya itu dia bisa dribble sampai ke gawang, terus lewat garis goal kick, ya udah, gitu-gitu aja dia main. Bingung ya? Sering dia Mentok kayak situ gitu. ya. Mentok Signature ya. move yang pertama ya. Iya. Jadi paling atas itu Bernadeschi, Bernard Messi, sorry salah sebut, harusnya Bernard Messi. Heeh. Nomor 2 kalau gue aneh lihat sih Bonucci, dia udah nggak layak lagi di Juve. Dia udah nggak layak karena udah tua, ya mainnya juga udah nggak ada motivasi lebih lanjut untuk bawa Juve ke depan. Terus lagi ada masalah dia waktu dia keluar dari Juve ke Milan. Milan ya. Itu semua berbekas di hati kita para fans. Terus lagi ada satu lagi seperti yang Fajri bilang, overrated player. Kulusevski. Ya, nggak terlalu menonjol, biasa aja. Kalau Coach Tapi- Justin bilang so-so. Apa itu susu? So-so biasa Biasa. aja. Biasa Oh, aja. Oke. Siap. Sekarang kita ke Bung Asep. Gimana menurut pendapatnya? Kalau aku sih sebenarnya di antara dua pilihan yang udah disebutin tadi kan berapa pilihan kandidat nama tadi. Hmm? Kalau aku sih langsung to the point aja ya. Buat gua ini apa namanya tuh terlepas dari Bernadeschi lah ya. Kalau Bernadeschi itu udah kayak apa ya maksudnya tuh udah nggak bisa diganggu gugat lagi lah ya. Maksudnya kan memang udah kalau misalnya dibilang top player buat Lord di Juve itu memang dia udah lah udah nomor 1 lah. Tapi kalau gua sih ada pilihan lagi nih ya Bonucci. Oh, Bonucci ya. Bonucci tuh Itu kenapa itu Bonucci? Bonucci tuh ya musim ini sih kayak ketolong sama ini aja, The Like aja. Bener. Oh, tandemnya ya. Iya, Tandemnya ya. ketolong Karena sama ketemu itu. tandem yang bagus ya. Pernah duel lawan Zapata dia sengaja cing sama The Ligt. Emang pengecut. Udah kayak maksudnya Mentalnya udah down ya. ya maksudnya tuh udah kayak Mentalnya udah down dia itu. duel bola tuh udah nggak ini lagi. Udah nggak maksudnya tuh udah pasti bakal kalah lah kayak gitulah. Enggak, Bung Asep. Kalau masalah duel Bonucci emang 0. Bonucci kalau masalah duel emang nggak ada nilai. Long Nggak ada passnya lagi. pun nggak ada. Long passnya pun sama kayak Anda Bung Fajri, nothing. Dulu dia memang bagus, tapi sekarang udah Dulu nggak sempat bagus ya. Sekarang Sekarang mungkin udah udah nurun lagi. kali ya. Faktor umur Woy, bisa sama, jadi kan. sama juga kayak saya itu kalau lagi long pass dulu bagus dulu waktu SD. Dulu. Tapi sebenarnya saya ini agak sedih ya sebenarnya tuh. Kenapa kemarin Sedih kenapa itu? salah satu favorit saya lah Lord Khedira. Aduh pindah. Waduh, Iya, Lord Khedira. Sayang ya. Salah satu favorit saya. itu nama yang nggak boleh disebut. Satu nama yang nggak boleh disebut. Ada satu lagi, Bung. Ada satu lagi. King Lord apa, Bang? Maswidi, jangan dilupakan. Oh, ya. Jangan dilupakan. Titisan Edgar Sekarang Davids. sudah tenang di sana deh. Sudah tenang deh. Aduh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya sih tapi Nah, menurut sekarang- saya gitu aja lah. Hmm? Ya. Oke. Ya, kalau menurut aku, sekarang ini kendaraan aku ya. Nah, ya. Kalau menurut aku sih, ya mungkin kalau untuk sama sih seperti Bang Asep tadi. Kalau memang sama kayak Bung Zaki juga yang paling parah banget itu tadi yang mau Bernadeschi itu kalau menurut aku. Ya kenapa? Ya memang dari awal dia masuk Juve aja, gue bingung. Dia selama ini ikut latihan, yang dilihat oleh pelatih itu apa sih, bingung aku. Jadi memang dia waktu di Fiorentina itu ya taruhlah memang dulu mungkin peran dia di Fiorentina sama di Juve mungkin apa beda kali ya, apa nggak cocok gimana aku juga nggak tahu. Cuman
dari dia masuk Juve sampai saat ini aku bingung, perkembangannya itu nggak ada, kayak jalan di tempat itu aja. Jadi percuma dia ikut latihan selama itu, ngapain aja dia ikut latihan gitu kan, nggak ada buat perubahan. Mungkin kenapa? Salah satu match terbaik dia mungkin saat kita comeback lawan Atletico. Cuman Nah itu. itu yang Cuman paling mendingan, tapi bukan paling bagus, paling mendingan. Dan Itu semua- dua lagi Bung, waktu dua gol dia entah dua pertandingan lawan Cagliari atau dan juga waktu lawan Fiorentina free kick. Nah, cuman itu penampilan dia yang baik menurut saya. Paling bagus. Iya benar-benar. Itu Bener-bener semuanya ampat. Ji. Hah? Itu seluruh kemampuannya udah dihabisinnya di situ aja. Di tiga Jadi match nggak ya, ada tiga lagi. match. Iya. Iya. Nggak ada sisa lagi jadi ya. Nah itulah. Jadi ya kalau menurut aku itu dia paling mendingan itu waktu saat comeback lawan Atletico. Memang dia mainnya ngotot. Jadi peran dia tuh ada di situ kan. Setelah dari itu ya nggak tahu apa dia kurang makan, entah kurang salah makan, aku bingung juga nggak tahu. Sudah hilang ilmunya, kayak sudah hilang puluntur gitu kan. Nah gitulah kalau menurut aku ya, satu lordnya itu paling parah ya Bernardeschi. Tapi ini gue mau kayak nambahin pembahasan ya. Kan hampir dari kita semua berempat ini nilai memang Bernardeschi udah memang lordnya Juventus lah ya. Tapi Ya kesimpulan ke situ. ya, tapi menurut kalian ini ya, kenapa dia bisa jadi lord tuh? Apa karena sistem strategi atau skema di Juve nggak sesuai sama permainan dia? Tapi yang bingungnya juga kalau nggak sesuai skema permainan apa? Kayak Kenapa nggak itu berubah ya? Enggak, maksudnya itu kayak gini. Kalau memang strategi Juve ini nggak sesuai sama permainan dia, kenapa anehnya tuh masih tetap kadang ditaruh starting line up gitu. Masih dipercaya sama pelatih. Nah kalau ini ya, kalau aku dulu nggak apa-apa ya. Kalau menurut aku ya, apa ya, peran dia di Juve sama di Fiorentina itu dulu beda. Itu kalau menurut pendapat aku. Kalau dia di Fiorentina dulu, dia bahasa kitanya tuh dia yang ngatur, dia yang punya diberi kebebasan untuk di tengah itu. Jadi peran dia bebas. Jadi kayak peran Pogba dulu lah kalau di Juve kan, dia yang diberi kebebasan. Jadi dia yang ngatur. Nah sekarang ini di Juve dia bisa kita lihat posisinya pasti main di winger ya, di sayap, dan itu pun kalau jadi sayap aku bingung, dia nusuk agak susah, crossing nggak nyampe, kalau nggak nyampe ya melenceng gitu kan. Nah itu yang aku bingung, apa mungkin salahnya di situ. Menurut aku sih kayak gitu. Enggak Bang, kalau menurut aneh sih kenapa dia flop di Juve itu karena memang mentalnya dia nggak sanggup di Juve. Dia di Fioren memang dia key player di Juve, maksudnya di Fioren dia memang key player. Ya, tapi semenjak dia di Juve, memang level Juve memang di atas Fioren. Mau nggak mau dia harus upgrade dirinya. Tapi yang bermasalah itu mentalnya. Kenapa dia di timnas Italia mainnya lumayan bagus, lumayan. Sampai Mancini manggil dia beberapa kali kan. Artinya ketika dia main dengan pemain-pemain yang levelnya di atas dia, bahkan ya mungkin yang sama lah, tapi dia nggak bisa upgrade dirinya, nggak bisa explore dirinya, makanya dia kelihatannya flop. Dan memang dia flop. Jadi minder jatuhnya gitu. Korek, ya? benar. Ya, jadi gimana tanggapan Bung Fajri? Kenapa sih maksudnya tuh Bernardeschi ini di Juve itu dianggap sebagai lordnya nih, lord dari semua lord? Kalau saya sih sependapat sama pendapat dari Bung Zaki tadi. Bernardeschi ini udah kena mental kayak Juve ya, udah kena mental. Orang itu kalau dia mungkin ngerasa udah terbebani main di tim sebesar Juve dengan rekan-rekan yang bisa dikatakan sama atau bahkan lebih baik permainannya daripada dia. Jadi dia merasa terbebani. Kalau menurut saya sih Kecik gundu. Kalau menurut saya, kalau untuk musim ini saja, Berna itu terlalu sering dimainkan di posisi winger kiri ya. Iya benar. Baik Winger itu kiri di dia depan ataupun wingback. Yang Ya, biasanya sebenarnya kan itu jadi gantinya si ini kan, gantinya Chiesa paling biasa jadi.
Ya, yang menurut saya sih itu bukan tempat atau posisi terbaik untuk seorang Bernardeschi. Ya. Posisi terbaiknya di bangku cadangan. Tipe-tipe main kayak Bernardeschi kan hampir mirip-mirip Robben gaya mainnya tuh. Mirip Robben. Terlalu jauh. Terlalu jauh nyari perbandingannya sih. Bukan perbandingan, tapi tipe-tipe gaya main, cut inside, Oh, gaya shooting, main, cut iya. inside ya. Tapi Kalau dulu- untuk crossing Sekelas Lagi-lagi- Ian Luis Gabes. lagi-lagi Anis Nabar. crossing dia yang crossing terbaik yang pernah dia kirim untuk ke tengah atau ke dalam kotak penalti itu ya saat gol Ronaldo lawan Atletico lagi-lagi ya. Cuman itu crossing Oh, terbaik beneran yang pernah lagi. saya lihat ya. Nah, Iya, selebihnya Bernardeschi nggak pernah ngirim umpan-umpan enak. Nah, kalau saya lihat pernah dia main di Italia juga kayak gitu kan. Dia bagus tapi main di posisi wing kanan. Dia main dengan cara-cara cut inside, shooting ya. Tapi entah mungkin tadi Bernardeschi ini kayak kehilangan motivasi di Juve. Motivasinya tinggi tapi tidak diimbangi dengan Skill ya. keinginan dia untuk lebih Keinginan dari rekan-rekan yang lain ya. Mungkin Bisa lagi jadi dia terbebani karena- juga dengan Beban datangnya harganya. Chiesa kan. Benar. Berapa Beban emang berapa harga kemarin dia? juga. Harganya berapa kemarin? Harga Lupa sama aku. kayak 40 Chiesa ya, 40 40-an ya? 40-an ya? Seharga NMAX. Harga. Itu rupiah, ini juta euro. Oh, Oh, jadi- Kalau untuk skill individu ya kemampuan syuting pun Bernardeschi untuk pendapat pribadi walaupun dia Lord, kemampuan syuting Bernardeschi Apa, baik lumayan? lah, bisa dikatakan baik ya. Oh, Bisa baik ya. dikatakan baik, harus diakui. Terlepas dari kelortan dia selama 2 musim terakhir ini, dia punya skill individu yang lumayan sih menurut saya. Lumayan baik apa lumayan buruk? Lumayan baik sebelum Oh, dia baik. jadi Lord. Oh, gitu ya. Kalau sekarang saya tetap mendukung Bernardeschi walaupun dia jadi Lord, mendukung untuk di bangku cadangan seperti yang dibilang oleh Zaki tadi. Oh, berarti kalau misalnya transfer musim panas nanti mendukung untuk keluar atau stay? Ya kalau bisa ditukar sama Gosen kenapa tidak? Oh, kalau alternatifnya mau ngelepas. Kalau enggak mau, Kelecia Siapa Gedang tahu kan? tukar sama Egi Fikri. Iya gitu. saya gedang sih. Mungkin Bung Zaki ada yang mau nambahin lagi nggak? Atau gimana nih? Atau udah cukup bahas Lord Bernardeschi? Ya. Kita semua udah muak. Udah Lord lah, nggak bisa dibantah. Mau gimana pun kayaknya udah beberapa pelatih yang udah ngelatih dia tapi dia tetap kayak gitu, artinya dia itu kayak beban harga. Dia main di Juve mau cuma nikmatin gajinya aja di Juve, kayak gitu aja dia. Tanggal 26 gaji ya udah kayak gitu aja deh. Jadi kalau menurut kalian itu tadi kan sempat Bung Patri bilang selain Bernardeschi itu kan urutan berapa tadi nomor 2? Tadi ada sempat bilang namanya Dejan Kulusevski ya, Kulu-Kulu. Nah, itu kan Dean. oh Dean. Jadi kan itu kan sebenarnya kalau kulihat mirip-mirip lah sama Iya, kayak Dean. Bernardeschi ya. Maksudnya dia dari tim sekelas kan kalau kayak Bernardeschi tadi main di Fiorentina, tiba-tiba main di Juve dia mentalnya down. Nah, ini Kulusevski kondisinya hampir mirip nih. Dia main di Parma, dulu kan di Parma dia bagus, sempat dinominasi jadi pemain muda terbaik dan tiba-tiba dia masuk di Juve kayak hilang tajinya. Ya apa mungkin menurut teman-teman apa tadi pengaruh juga mirip kayak kondisi Bernardeschi, pengaruh dari harga apa ini dia terlalu ekspektasi tinggi untuk seorang Kulusevski. Menurut kalian gimana itu? Kalau aku duluan boleh. Oke, silakan. Kalau menurut aku gimana ya? Pemain yang kayak oke lah, yang punya skillful gocek sana sini itu kan. Pokoknya kalau di Juve nih setelah masuk Juve itu entah kayak mungkin ya kalau misalnya kita ibarat main game tuh kan entah di
PES atau di FIFA, sebelum gabung Juve itu top speednya 99, dribbling 99. Ketika masuk di Juve itu top speed jadi 50, dribblingnya 40. Anjlok ya deh. Itu. Langsung Di anjlok ini, gitu. di nerf. Bener. Ya entah apa namanya, kayak kata Bung Zaki tadi kan, atau mungkin karena beban Mental atau nggak bisa, main nggak sanggup main klub sebesar kayak Juve dia kali ya. main di klub sebesar Juve kayak gitu, jadi kayak aduh ketekan nih katanya kan, ketekan nggak bisa Apa karena mungkin ngeluarin belum potensi siap gitu? terbaik. Belum matang gitu ya. Belum matang, mental itu belum matang. Jadi harusnya dia belum saatnya pindah ke klub yang besar kayak Juve mungkin ya. Bisa juga sih mungkin Gitu. potensi sebenarnya tuh belum keluar Oh, itu berharap kayak gitu ya. mungkin. Itu harapan kan? Itu harapan. Ya sih mungkin itu aja. Kalau menurut yang lain gimana? Tapi kalau aneh sih nggak yakin kalau Kulusevski kedepannya dia bakal lebih bagus. Bakal jadi star ya. Satu-satunya Apa ya? pemain muda, dua pemain muda yang masuk ke Juve dari tim, maksudnya di bawah 20 tahun dan mainnya konsisten cuman dua, Pogba sama De Ligt. Sisanya pemain muda Sampai memang saat ini belum ada ya? Belum ada ya? nggak cocok di Juve sih. Gitu. Nah, kalau Bung Fajri, biasanya kalau aku seneng kalau Bung Fajri udah ngomong nih aku bingung mau ketawa atau mau serius, aku bingung. Jadi aku tunggu bener komen ini. Enggak. Sering kan kita bahas di grup Juventini Palembang tentang si imut babi pink Kulusevski ini. Ya. Itu panggilan sayang saya untuk Kulusevski ya. Karena dia pink banget. Oke. Kulusevski ini masih terlalu belia ya untuk dihargai 40 juta euro dan bermain di tim sekelas Juve ya. Kalau harus diakui pemain ini memang punya potensi untuk maju. Bisa kita lihat dari cara dia bermain, lagi-lagi mirip dengan cara Bernardeschi bermain ya. Nah itu tadi aku bilang kan mirip kan. Mirip dengan cara Bernardeschi bermain. Posisi ideal dia kan di winger kanan ya, posisi ideal dari Kulusevski. Tempat juga dia bermain di kiri. Kalau udah 24 giornata ditambah Liga Champion, dia main di winger kiri itu nggak kelihatan fungsi dari Kulusevski. Terus dicoba juga jadi second striker di belakang Ronaldo, atau bahkan pernah jadi center forward juga. Nggak kelihatan fungsi Kulusevski, apalagi kalau dia bermain berbarengan dengan Ronaldo yang notabene sama-sama main dari samping. Kalau misalnya mereka udah main berdua sebagai striker, jadi yang di tengah siapa? Yang di tengah siapa? Nggak ada orang. Nah, kalau dia main di kanan itu penyakitnya kalau dia bermain bareng si ganteng Cuadrado. Kalau dia udah main Cuadrado, Dybala, Kulusevski, trio maut itu pasti mati di sebelah kanan. Entah aliran bola di sebelah kanan pasti mati kalau mereka udah bermain bertiga. Udah numpuk di sebelah kanan aja ya enggak? Numpuk di sebelah kanan. Ya kalau untuk Kulusevski sih semoga tidak menjadi Lord ya. Kalau harapan saya semoga tidak menjadi Lord. Mudah-mudahan Pirlo masih calon. Mudah-mudahan Pirlo bisa mengembangkan potensi dari seorang Kulusevski. Itu aja sih menurut saya. Mungkin gini aneh mau tambahin. Si Kulusevski ini pernah aneh lihat di musim ini beberapa kali tampil lumayan bagus. Misal kayak lawan Milan. Milan itu kenapa dia bisa jadi bagus, karena dia main di babak kedua. Itu karena si Theo Hernandez udah ibaratnya udah kecil kundu dulu ketemu Chiesa, makanya masuklah si Kulusevski, tambah habis itu si Theo Hernandez. Itu berarti kita harusnya Pirlo sih mikirnya kayak gini, untuk memaksimalkan potensi si Kulusevski ini jangan dibuat jadi starting line up, tapi dimainin di bawah kedua ketika musuhnya udah habis duluan gitu. Pernah juga dia main bagus waktu lawan apa nggak tahu, tapi strategi Juve waktu itu, Juve mainnya nggak pegang bola, tapi mainnya pragmatis, direct football. Ketika counter itu peran Kulusevski kelihatan banget.
udah menuju di akhir-akhir nih, akhir-akhir, dan aku pengen seperti biasa untuk closing kita perlu satu kesimpulan dari masing-masing, 1 menit aja, 1 menit buat satu, mungkin terserah mau harapan atau mau kritikan itu terserah, 1 menit aja, dimulai dari siapa terserah sih. Bung Fajri Jadi- dulu lah, Bung Fajri kita lihat. Fajri dong, Fajri dulu, spesial lagi buat Guest star. Spesial, pakai telur 2, spesial. iya, pakai karet 2 juga ini. Oke, menurut saya sih kalau udah terjun di dunia sepak bola profesional ya, apalagi kalau udah bermain di tim sekelas Juventus, itu seharusnya Lord itu nggak ada, sebutan Lord itu nggak ada. Semua tergantung kepada yang meracik, pelatih ya. Pemain hebat itu pelatih yang nyiptain ya. Kalau pelatih bisa mengembangkan kemampuan dari para pemainnya, mengerti pemain, saya rasa nggak ada pemain yang bakal jadi Lord. Kalau memang udah bermusim-musim nggak berubah-berubah ya, menurut saya sih manajemen harus buka mata lah. Untuk apalagi pelihara pemain-pemain yang nggak ada fungsi untuk tim, itu aja menurut saya. Siapa tahu bisa jadi. Intinya Jumat, kalau ya itu aja. Nah, 1 menit. Sama kayak dibilang oleh Bung Fajri, kalau menurut aneh sih harusnya manajemen itu udah melek mata. Terlalu banyak pemain yang underperform di Juve, bukan hanya satu pertandingan tapi beberapa pertandingan. Kayak Bernardeschi, Kulusevski, Bonucci, Ramsey, terus ada lagi Alexandro, terus ya banyak lah beberapa pemain. Harusnya manajemen itu udah sadar beberapa pemain yang nggak perform ini gimana caranya diduitin atau dijual atau dibuang atau ditukar sama siapa aja lah, kayak yang penting kebutuhan tim itu terpenuhi, nggak asal main dengan pemain seadanya. Sebenarnya Pirlo itu potensial, tapi dengan pemain-pemain yang sekarang Juventus OTW mediocre di tangan Pirlo. setuju. Mungkin saya sedikit nambahinnya kayak gini ya. Ya sebenarnya bener kayak kata si Zaki tadi kan, kalau misalnya ada pemain yang kayak oke lah nggak guna, buang-buangin aja lah. Dan gue juga yang nggak sukanya tuh kayak embel-embel yang diucapin manajemen Juventus tuh, kami mempersilahkan pemain yang ingin pergi, siapa yang mau pergi silakan pergi. It's bullshit. Kami tidak akan menahan pemain yang ingin pergi. Bullshit. Padahal Emre Can, Douglas Costa, Mandzukic nggak ada yang mau pergi itu kan, tapi Bullshit. dibuang kan kampret. Iya, model Bernardeschi mana mau dia Iyalah. main ke tempat lain kan? Main di Juventus dapat piala, gaji besar. Ya mana mau orang? Matuidi, Khedira, Insoglio. ya mungkin sudah sih, simple aja, itu aja sih simpulan saya. Oke. Satu lagi Bang, satu lagi. Oke, apa tuh? Saran untuk Matthijs de Ligt, kamu itu terlalu bagus untuk Juve. Lebih baik kamu hijrah dari Juve. Terlalu bagus untuk Juve. Kesian lihat dia sengsara gitu. Dipacalin Bonucci. Oke. Siap. Nah, jadi dari masing-masing kalian udah membuat suatu kesimpulan. Jadi aku ringkas saja lah. Sebenarnya kita hampir sama semua. Intinya menginginkan Juve itu permainannya lebih baik lagi. Jadi kalaupun memang nantinya Juve minimal Scudetto lah. Amin. Kalau ada keajaiban nanti kan dengan permainan seperti ini. Ya, walaupun itu dapat, ya berharaplah dengan manajemen ini berpikir ulang untuk ya terserah mau, pokoknya intinya skuadnya itu ya dirombak lagi lah, yang kira-kira lagi udah kelihatan sebenarnya mana yang performnya tadi kata Bung Zaki tadi yang underperform, bukan 1-2 kali sih, sering gitu kan. Nah jadi berharap pada manajemen membuka matanya, membuka hatinya untuk ya merombak skuad, mencari skuad yang mumpuni lah untuk tim sebesar Juve Bila ini. perlu Ronaldo dibuang nggak apa-apa itu. Good. Oh gitu ya. Dibuang nggak apa-apa. I agree. Oke. Nggak apa-apa. Setuju. Bukan, Terlalu banyak beban. Bukan Beban kita gaji nggak juga suka ya. sama Ronaldo, kita sudah akui God memang Ronaldo, tapi
Di Juve nggak butuh God, kita nggak butuh God, kita butuh orang yang punya grinta. Ya, kita butuh orang-orang pemain yang punya grinta, punya tahu apa arti Pinola Fine, itu aja udah cukup. Ya, Enggak, bukan seorang pemain yang kalau nggak dioper marah, tapi dia bawa bola dia nggak mau ngoper. nah, sebelumnya gua instruksi dulu ya. Mungkin kalau pembahasan Ronaldo ini bisa kita lanjut next lah. Mungkin kan biar lebih serunya lagi. Ya, enggak? Oke, siap. Oke. Oke, kita udah di ujung-ujung podcast kita untuk malam ini. Terima kasih untuk Ketua Ultrasnya atau Bung Fajri atas waktunya, walaupun dengan kondisi yang bisa dibilang memprihatinkan tadi. Ya di hutan lah ini, kayak di hutan ini. Ada faktor non teknis lah, itu cuaca gitu kan, cuaca dan sinyal itu udah biasa lah. Dan juga untuk wakil ketua lah kali ya, wakil ketua Ultras Ngato ini Bung Zaki. Mudah-mudahan kita segera punya ruangan khusus untuk podcast JCI Palembang. Amin. Itu harapan kita ke depannya gitu kan. Jadi kita terus coba untuk perlahan lah untuk berkembang lebih baik lagi kan. Dan juga seperti biasa, terima kasih juga untuk Bung Asep, teman setiaku dalam podcast ini. Dan sekali lagi buat teman-teman Juventus ini dimanapun kalian berada, terima kasih juga telah terus menyaksikan video kita. Jangan bosan-bosan, pokoknya terus like, komen, terserah mau kritik, apa itu saran, pokoknya ada request kita tampung semua. Jadi untuk malam ini kita sekiankan dulu. Fino alla fine, Forza Juventus.